Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, salam jumpa kembali lagi bersama dengan kita atas kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada bersama-sama di hari ini. Kita dapat mendapatkan bagian yang baru melalui firman Tuhan yang boleh hari ini kita dengar bersama. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa mohon pertolongan Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kepada Engkau Tuhan, atas segala kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, dan itu merupakan kasih karunia Allah yang besar, yang boleh kami dapat sepanjang kami hidup di tengah dunia ini. Kami akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus bagi kami yang berbicara, tetapi juga bagi semua peserta atau pemirsa Tabura Injil yang boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Halaukan dari kami segala pikiran yang sia-sia. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk siap menerima akan benih firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendapatkan bagian firman Tuhan di hari ini yang terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 11 pada ayatnya yang keempat. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 11 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sekali lagi saya bacakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, dari satu ayat firman Tuhan ini, kita akan dituntun oleh tema yang berbunyi, kekayaan tidak dapat menyelamatkan manusia. Kekayaan tidak dapat menyelamatkan manusia. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga Dia masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di dalam dunia. Hari ini kita akan dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kekayaan yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kekayaan merupakan harta benda uang. Kekayaan merupakan harta benda uang yang dimiliki setiap orang. Namun, kekayaan itu hanyalah sementara selagi kita hidup dan menikmatinya. Tetapi ketika ajal kita datang, ketika ajal kita tiba-tiba datang, kita tidak akan lagi menikmati kekayaan tersebut. Orang yang memiliki kekayaan yang banyak, dia tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Orang yang memiliki kekayaan yang banyak, dia akan selalu gelisah dan berhati-hati, takut dan khawatir jangan sampai kekayaan itu akan dirampas oleh orang lain. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan berusaha mencari langkah-langkah untuk bagaimana melindungi kekayaannya. Namun di dalam Alkitab menyatakan dengan benar bahwa pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Artinya bahwa
kita bisa hidup dan berkarya. Tetapi ada waktu kecelakaan datang di saat kita tidak menduga. Maka dengan sendirinya kekayaan itu tidak berguna lagi dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran agar Tuhan dapat melepaskan kita dari bahaya maut. Tuhan dapat melepaskan kita dari jurang maut. Raja Salomo adalah orang yang berhikmat. Saudara-saudara, Raja Salomo adalah orang yang berhikmat. Dalam pengajarannya ia memberi nasihat, ia memberi pelajaran bagi kita agar jangan sampai kita tersesat hanya kekayaan atau harta benda kita di dunia ini. Ia menekankan bahwa harta kekayaan sesungguhnya tidaklah berguna jika dilihat dari kehidupan Salomo di awal sebelum ia ingin menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya Daud. Ia tidur dan bermimpi bahwa Allah memberi permintaan, bukan ia meminta kekayaan, tetapi ia meminta hikmat untuk hidup di dalam kebenaran. Ia mampu membedakan mana yang baik dan ia mampu membedakan mana yang jahat. Dan kehidupan yang berhikmat mampu menyelamatkan kita dari murka Allah. Dan kita diselamatkan karena hikmat kebenaran di dalam Allah, bukan di dalam kekayaan atau harta itu. Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen yang percaya Allah satu-satunya yang dapat menentukan keselamatan kita, maka sepatutnya kita sebagai manusia harus melakukan apapun dalam dunia ini dengan segala yang baik dan benar, bukan hidup untuk mengejar atau mencari atau menjadi orang kaya. Memang benar uang itu penting, tetapi sadar bahwa uang bukanlah dasar yang utama untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan yang menyenangkan hati Allah adalah hal yang sangat penting untuk kita. Sebagai orang percaya, kita menerima kasih anugerah Allah yang tidak diberikan oleh dunia ini. Tetapi kasih anugerah Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kebenaran melalui hikmat yang berasal dari Allah. Kita bukan saja mengejar kekayaan yang ada di dalam dunia ini, karena kekayaan yang ada di dalam dunia hanyalah sementara. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang sulit ini, kita melihat bahwa ada orang yang kaya dan juga ada orang yang miskin. Orang yang miskin ditindas dan akan tetap menjadi miskin. Dan orang yang kaya akan tetap kuat menindas orang yang lemah. Maka pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kekayaan tidak menyelamatkan manusia. Tetapi dari kekayaan itu akan membawa kita kepada kecelakaan. Kekayaan itu akan membawa kita kepada kecelakaan. Dan kita ingat bahwa kekayaan itu tidak akan menyelamatkan jiwa kita. Dan ada hal yang sangat penting bagi kita sekalian yang perlu kita ingat, bahwa kita harus mengumpulkan harta atau kekayaan rohani sepanjang kita ada di dalam dunia ini, supaya kita bisa berada di dalam kerajaan sorga. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusak, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Itulah yang sangat terpenting dalam kehidupan kita
sebagai orang percaya. Marilah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan pribadi dan keluarga serta persekutuan di mana kita berada. Kita ingat bahwa kekayaan tidak dapat menyelamatkan manusia. Tetapi ketika kita kumpulkan kekayaan secara rohani, maka kita akan hidup bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Engkau, di mana Engkau memberi kepada kami kuasa-Mu dalam Roh Kudus yang menuntun kami untuk memberitakan firman Tuhan di hari ini. Tuhan kiranya memberkati para pendengar, tetapi juga Tuhan memberkati program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, supaya menjadi berkat bagi seluruh dunia, menjadi berkat bagi setiap pribadi dan keluarga. Nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang Tuhan kasihi, demikian untuk firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan ketika saudara-saudara memiliki beban kehidupan, ingat bahwa Tabura Injil tetap ada bersama-sama dengan saudara-saudara untuk memberi kekuatan dan pengharapan yang baru. Tuhan memberkati kita. Shalom.